Pulang malam lagi? Tanya Hujan saat suaminya meringsek naik ke tempat tidur setelah membersihkan dirinya sepulang kerja. Entah pekerjaan apa yang harus membuat sang direktur dapat dalam 4 hari ini pulang lebih dari jam 11 malam. Iya, baru selesai, jawab Air sambil meraih bantal pisangnya untuk diusal-usal lebih dulu sebagai ritual wajibnya sebelum terlelap. Dari kemarin-kemarin juga jawabnya gitu, tapi malam besoknya pulang malam lagi. Cetus ibu hamil yang minggu depan sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan. Hujan tidur meringkuk membelakangi suaminya yang tidur terlentang di balik punggungnya, berharap ada jawaban, namun suara dengkuran haluslah yang dia dengar. Malam ini, tepat 1 minggu, Air tidak menyentuhnya sama sekali, jangankan menyatukan tubuh mereka. Sekedar singgah pun tidak sama sekali, padahal biasanya Air begitu senang main basah-basahan. Malah hampir tidak ada liburannya, hanya demi menggali kenikmatan di kebun kecil milik sang istri. Satu tetes air mata mengalir lagi di pipi bulat Hujan. Di dalam kamar yang gelap karena hanya ada lampu tidur yang menyala, Hujan mengusap perut sebesarnya yang sedikit ada pergerakan. Tidur ya sayang, kita susul papamu ke alam mimpi, gumam Hujan sebelum dia pun akhirnya terpejam masih meringkuk menunggu pelukan dari belakang oleh sang suami. Hujan yang sudah bangun lebih dulu tentu langsung menyiapkan segala sesuatu kebutuhan suaminya. Tubuh kecil berperut buncit itu hanya duduk di sisi ranjang menunggu Air keluar dari kamar mandi. Nanti jangan pulang malam ya, aku mau jalan-jalan, pinta Hujan saat dia memasangkan dasi yang melingkar di leher pria tampan yang menikahinya 4 tahun lalu itu. Aku usahakan, jawab Air langsung tanpa berpikir lagi. Hujan menatap sang suami begitu intens. Ia rindu kekonyolan dan kemanjaan yang biasa Air lakukan kepadanya. Hujan tidak pernah mempermasalahkan soal kesibukannya jika sikap Air tidak berubah kepadanya seperti ini. Salahkah jika aku curiga? Sarapan pagi hanya ada mereka berdua karena Melisa dan Reza menginap di rumah utama, begitupun dengan Bumi. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut masing-masing selain suara dentingan sendok dan garpu yang berada di atas piring. Kakak mau nambah? Tawar Hujan saat melihat makanannya di hadapan suaminya tandas tidak tersisa. Enggak, ini udah cukup, jawab Air yang lalu menenggak air putihnya hingga setengah gelas. Mau aku buatin bekal makan siang? Takutnya kamu sibuk, tawarnya lagi meski sebenarnya Hujan sedikit menyindir. Enggak, aku ada rapat nanti siang, sekalian makan. Hujan akhirnya mengangguk pasrah. Ia bangun dari kursi, mengikuti suaminya yang sudah lebih dulu bangkit dan bergegas berangkat ke kantor di jam seperti biasanya. Ingat, aku memintamu untuk pulang tepat waktu. Pinta Hujan lagi penuh penangin, ada penolakan. Aku gak janji kalau semua beres aku pulang, sahutnya tanpa membalas tatapan mata sang istri. Atau aku yang ke kantor, kita jalan-jalan dari sana. Gimana? Air mengernyitkan dahinya dan sedetik kemudian dia menggelengkan kepalanya. Jangan, kamu gak boleh capek, tuturnya sambil meraih jas hitamnya di atas kursi. Aku gak capek, nanti biar aku minta mama siapin sopir buat antar aku ke kantor kamu, kita ketemu di sana. Ucap Hujan lagi yang kini sedikit antusias. Terserah, yang penting aku udah larang tadi. Cetus Air yang akhirnya melengos begitu saja, pergi meninggalkan wanita yang kini tengah mengandung buah hatinya. Bahkan pagi ini dia tidak menciumku. Hujan yang masih berdiri di antara ruangan tengah dan ruangan makan terus menatap ke arah pintu, berharap suaminya mau kembali untuk menciumnya, kening dan mengusap perutnya. Namun sekian menit ia tertegun. Benda itu tetap tidak terbuka untuk mengembalikan suaminya. Aku cuma mau berjalan-jalan, Ay, lirihnya sambil menghapus air matanya. Wanita hamil itu kembali naik ke atas lantai 2 menuju kamarnya. Hujan duduk di tepi ranjang mengusap kasurnya yang rapi. 2 hari lalu dia mengganti spraynya berharap Air mau melakukan hal yang menyenangkan dengannya.
Tapi nyatanya pria tampan itu pulang begitu larut, sampai dia sendiri pun tidak menyadarinya. Sesibuk apa sampai tidak ada waktu untukku? Bukankah kamu tahu rasa sakitnya jika diabaikan? Gumam Hujan sambil menghela napasnya. Bisa saja ia bertanya pada bumi dan langit, tapi dia enggan. Masalah rumah tangganya sampai di telinga orang lain, meskipun itu keluarga sendiri. Hujan masih berpikir positif, bukan hanya demi hubungannya, tapi juga demi buah hatinya yang 3 bulan mendatang akan melihat dunia. Dia tidak ingin terjadi hal apapun kepada bayi mungil dalam perutnya kini. Jika terlalu banyak yang ia pikirkan. Aku mencintaimu, begitupun denganmu kan? Air yang keluar dari apartemen terus berjalan menuju lift, masuk ke dalam kotak besi yang akan mengantarkannya sampai ke lobi. Di dalam mobil mewah yang sudah ia nyalakan mesinnya itu, Air terus menghela napas dan membuangnya kasar. Dia juga berkali-kali mengusap wajahnya secara frustasi. Kereta besi ia jalankan dengan kecepatan sedang, dengan sedikit melamun, tapi akhirnya sampai juga di parkiran perusahaannya. Daniel yang sudah menunggu di depan pintu langsung membukanya dan mempersilahkan sang direktur untuk segera masuk. Gimana? Ada kabar baik? Tanya Air langsung tanpa basa-basi. Hari ini akan diselesaikan, Tuan? Jawab Daniel yang mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh bosnya. Air duduk di kursi kebesarannya, melepas jas dan melonggarkan ikatan dasinya yang dipakaikan Hujan tadi, dan itu sontak membuat ia ingat lagi dengan pemilik hatinya itu. Gara-gara masalah begini, gue lupa cium bini gue, rutuknya kesal. Daniel hanya menundukkan pandangannya. Dia tidak berani menjawab apapun yang diucapkan sang direktur. Masalah yang kini menerpa perusahaannya memang sangat menguras otak dan juga tenaga para petinggi perusahaan. Air yang dididik untuk selalu bertanggung jawab dengan apa yang ia miliki, tentu harus bekerja ekstra untuk menyelesaikannya secepat mungkin, karena ini juga menyangkut ribuan karyawannya yang lain. Dan hari ini adalah hari terakhir ia harus membereskan semua masalah sampai esok pagi. Semua harus kembali seperti sedia kala lagi. Semoga gak ada lagi masalah kayak gini. Kasihan Hujan. Semoga, Tuan, jawab Daniel yang kini sedikit mendongakkan wajahnya sambil tersenyum kecil. Pria tinggi itu mulai membacakan agenda jadwal harian yang sang direktur dari mulai detik ini sampai selesai. Air mendengarkan secara seksama sambil terus berpikir. Selesaikan yang penting lebih dulu, titah Air sambil membuka laptopnya. Baik, Tuan. Semua dikerjakannya dengan begitu cepat karena bayangan Hujan tidak lepas dari pelupuk matanya. Belum lagi wanita itu sampai mengulang keinginannya, berarti ia sungguh sangat ingin melakukannya. Suara ketukan pintu membuyarkan fokusnya. Tanpa menoleh dia hanya mendengar asistennya yang lain berkata, Tuan, ada yang sedang mencari Anda? Hujan yang bingung harus apa sendiri di apartemen, benar-benar memutuskan untuk menyusul suaminya ke kantor, tidak peduli jika Air akan marah atau tidak padanya. Hatinya rasa dan gelisah, tidak pernah sebelumnya dia merasa sekhawatir ini. Mah, aku pergi ke kantor kakak, ucap Hujan saat Melissa mengangkat teleponnya. Ya udah, tapi hati-hati di jalan ya, pesan sang ibu mertua yang langsung diiyakan oleh Hujan. Iya mah, aku berangkat sekarang, pamitnya sebelum akhirnya memutuskan sambungan telepon. Hujan langsung keluar menuju lobi. Di sana sudah ada mobil beserta supir sedang menunggunya. Pak, kantor suami saya ya, pinta Hujan. Baik nona muda. Tuan, ada yang sedang mencari Anda? Air menoleh dan mengernyitkan dahinya. Siapa? Tanya sang direktur seraya melirik ke arah sekretarisnya. Permisi, sapa seorang wanita dengan wangi parfum yang langsung menyeruak ke indera penciuman siapapun yang ada di dekatnya. Air langsung bangkit dari duduknya, begitupun dengan Daniel yang akhirnya kedua pria itu berjalan mendekat sambil mempersilahkan wanita tersebut untuk duduk di sofa. Silakan, maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farisa, sapanya lagi sambil mengulurkan tangan. Air,
Daniel. Ketiganya saling menyapa dan memperkenalkan diri masing-masing sesuai jabatan mereka. Tak lupa, Farisa pun memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke kantor Hardian semata karena perwakilan perusahaan keluarganya. Dia datang untuk menggantikan sang ayah yang mendadak tidak bisa datang. 2 jam lamanya ketiganya membahas soal pekerjaan sampai akhirnya suara ketukan pintu terdengar lagi. "Biar saya yang buka pintunya, Tuan." Daniel meletakkan laptopnya ke atas meja, lalu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu yang masih terketuk semakin lama semakin keras. "Nona muda, silakan masuk." Hujan yang baru masuk 2 langkah langsung berhenti saat melihat suaminya duduk berdampingan dengan perempuan lain. Rok mininya yang pendeknya 5 jari di atas lutut tentu membuat paha mulus itu terlihat jelas di mata suaminya. "Sayang," sapa Air yang akhirnya bangun dan menghampiri istrinya yang masih berdiri di dekat pintu. "Maaf, aku mengganggu jam kerjamu," ucap Hujan dengan sorot mata tidak lepas dari perempuan yang sedang tersenyum ramah kepadanya. "Gak apa-apa, aku udah mau selesai," jawab Air setelah mencium keningnya. "Aku pulang aja, Ay." "Kamu udah ada di sini, masa mau pulang? Tunggu aja ya di kamar. Sedikit lagi, habis ini aku janji kita akan langsung jalan-jalan," rayu Air yang tidak mengizinkan Hujan pulang. Dia tahu perasaan istrinya sedang tidak baik-baik saja. "Yuk, aku antar ke kamar ya," ajaknya kemudian yang nyatanya tidak digubris sama sekali oleh sang istri. "Sayang." "Hujan," panggil Air membuyarkan lamunannya. "Boleh aku tetap bersamamu?" pinta Hujan dengan tatapan serius ke arah suaminya. "Maksud kamu apa?" "Aku tidak akan mengganggu, aku hanya ingin ada di sisimu," jelasnya pada Air yang membuat pria itu mengerutkan kedua alisnya. "Di kamar aja ya, kamu gak akan nyaman." Hujan menggelengkan kepalanya tidak setuju dengan apa yang diinginkan Air. "Baiklah." Air menggandeng tangan Hujan menuju sofa. Farisa yang tadi masih duduk sontak bangun sambil tersenyum. "Bu Farisa, perkenalkan, ini Hujan istrinya saya," ujar Air seraya merangkul belahan jiwanya. "Hujan." "Farisa, senang bisa mengenalmu," ucapnya ramah. "Iya, saya juga," timpal Hujan sambil melepas uluran tangannya. "Oh, jadi ini istri pewaris Rahardian yang sempat depresi itu," ujar Farisa dengan sangat lantang sampai membuat Air dan Hujan tersentak kaget. Begitupun dengan Daniel. Selama Hujan sakit, memang keluarga Rahardian menutupinya dengan sangat rapat karena takut hal seperti ini terjadi di kemudian hari. Namun nyatanya kabar menyedihkan itu sampai juga di telinga para manusia yang tidak berhati. Tidak. Mungkin lebih tepatnya itu dia gila." "Gila? Siapa?" "Hujan maksudmu?" tanya Air sambil tersenyum. "Iya, itu yang aku dengar. Menantu pertama Rahardian mengalami gangguan jiwa alias depresi atau gila 2 tahun lalu," balas Farisa dengan nada bicara yang sangat tenang. "Hujan gak gila dari 2 tahun lalu, tapi dia gila sejak pertama kali kita bertemu. Lebih tepatnya mungkin dia tergila-gila," kekeh Air yang lalu mencium pipi istrinya. "Hei, kamu bilang aku gila? Bukannya kamu yang lebih tergila-gila pada aku?" cetus Hujan dengan tangan melipati dada. Iya, aku sangat tergila-gila kepadamu sayang," timpalnya kepada Hujan lagi. "Jadi saya rasa di sini bukan hanya istri saya yang gila, justru saya yang tergila-gila kepadanya. Bahkan saya jauh lebih gila saat mengejarnya dulu hanya untuk mendapatkan cintanya. Jadi saya pikir kamu salah informasi," ujar Air di hadapan Farisa yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria tampan di hadapannya itu. "Jangan pernah tinggalin aku ya, kalau kamu gak mau lihat aku makin gila sayang," goda Air kepada Hujan yang membuat Farisa akhirnya malu sendiri. "Justru aku mau lihat kamu akan segila apa tanpa aku," balas Hujan sambil tertawa kecil karena Air merengut manja kepadanya saat Hujan menangkupkan wajah tampan Air dengan kedua tangannya. "Yuk, kita makin gila bareng."
Air dan hujan tertawa bersama sebelum akhirnya saling memeluk satu sama lain, bagai tidak peduli jika di sana ada Daniel dan juga Farisa dengan raut wajah berbeda ketika melihat sikap santai pasangan suami istri itu. "Anak kita ikutan gila nggak ya?" seru Air di sela-sela tawanya. Bisa jadi. Farisa yang cengkel langsung meraih tasnya yang ia simpan di sofa singal di sebelahnya. "Urusan pekerjaan kita rasanya udah cukup, sampai bertemu lagi di hari mendatang, permisi." Pamit wanita itu tanpa mengulurkan tangan lebih dulu. Daniel yang sadar langsung bergegas untuk membuka pintu ruangan sang direktur. "Silakan," jawab Air masih dengan tangan memeluk sang istri dalam dekapannya. Sepeninggal Farisa dan Daniel yang juga ikut keluar, kini tinggal Air dan hujan dalam ruangan. Air langsung memapah tubuh lemas istrinya ke sofa. "Maaf," ucap hujan dengan sangat pelan bahkan hampir tidak terdengar. "Untuk apa?" "Karena traumaku kalian jadi memiliki aib yang memalukan." "Aib? Kamu bukan aib sayang," rayu Air saat buliran cairan bening sudah lolos begitu saja melewati pipi hujan. Air langsung menarik tubuh sang istri agar bisa menumpahkan tangisnya di dalam pelukannya, karena dia tahu jika hujan hanya butuh itu saat ini. "Aku yang seharusnya minta maaf, sebab ini semua salahku di masa lalu. Dan aku mohon, jangan pernah kita ungkit semua itu lagi," pinta Air yang juga ikut meneteskan air mata sedihnya. "Aku semakin tidak pantas bersanding denganmu, Ai. Kamu pikir ada yang akan lebih sabar darimu?"